Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita semua dengan hikmah yang besar. Dan di antara hikmah besar Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita adalah agar kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Di antara ibadah besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita kaum muslimin, dan itu bahkan merupakan rukun Islam, adalah berpuasa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menegaskan sejelas-jelasnya bahwasanya di antara hikmah besar disyariatkannya berpuasa di bulan Ramadan dan juga puasa yang lainnya yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW di samping bulan Ramadan yang diwajibkan adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala dengan petunjuk Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kewajiban bulan Ramadan juga, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana diturunkan padanya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk tersebut. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan tersebut, maka wajib dia berpuasa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita kaum muslimin yang mukallaf untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, didapatkan di dalamnya keutamaan-keutamaan yang besar dan ibadah-ibadah yang mulia. Di antaranya tentu adalah puasa bulan Ramadan itu sendiri, yang keutamaannya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan semata karena iman kepada Allah dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Kemudian juga di samping puasa di bulan Ramadan yang kita maksudkan dengannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menahan diri dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang membatalkan puasa seseorang seperti makan, minum, menggauli istri dan hal-hal yang lain yang disebutkan dalam nas Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, bahwa itu bisa membatalkan puasa seseorang. Kita diperintahkan untuk menahan diri dari hal-hal yang membatalkan tersebut, dari mulai terbit fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari di bulan Ramadan. Dan ini merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah puasa ini di antara hikmah besarnya, di samping agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga agar kita menjadi orang-orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah dan diajarkan ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang kalau dia berpuasa tidak bisa dibedakan oleh manusia apakah dia betul-betul berpuasa atau tidak, kecuali hal tersebut hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian orang itu sendiri. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita agar menjaga puasa yang kita lakukan dan ibadah puasa yang kita lakukan supaya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala,
dan kita berusaha menjauhkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ketika berpuasa. Karena boleh jadi orang berpuasa dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laysa lahu hadzun min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Tidak sedikit orang yang berpuasa dia tidak mendapatkan bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Oleh karena itu kita harus berusaha menjaga puasa kita agar betul-betul mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala dan agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian juga di antara ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di bulan puasa dan itu termasuk ke dalam ibadah yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW dan hukumnya sunnah untuk kita melakukannya adalah menegakkan qiyamul lail, yaitu salatul tarawih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang bangun malam atau bangun melakukan salat malam atau salat tarawih semata karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Ramadan. Barang siapa yang melakukan salat malam atau salat tarawih di bulan Ramadan semata iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan semua dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini keutamaan yang besar. Bahkan Rasulullah SAW mensyariatkan untuk melakukan salat tarawih berjamaah atau dengan sendiri-sendiri, dan itu perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu salat tarawih termasuk ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kondisi keadaan kita sekarang dengan musibah virus corona yang menyebar saat ini, maka tentu kita kaum muslimin berusaha mengikuti apa yang diarahkan oleh para ulama kita dan juga pemerintah kita untuk menjaga hal-hal yang menyebabkan kita memudaratkan diri kita sendiri atau orang lain ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita beribadah di bulan Ramadan, tetapi apa yang diarahkan oleh para ulama kita dan juga oleh pemerintah kita untuk menjauhkan hal-hal yang memudaratkan karena sebab wabah virus corona ini, tentu juga kita harus perhatikan. Oleh karena itu syariat tetap kita tegakkan, sunnah Rasulullah SAW tetap kita amalkan sesuai dengan batas yang kemampuan yang kita miliki, dan itu tidak akan mengurangi nilai pahala yang kita lakukan walaupun kita harus misalnya beribadah di rumah saja dengan keluarga saja, baik itu salat tarawih ataupun salat-salat yang lainnya, untuk menghindarkan kita memudaratkan diri kita sendiri dan juga mudarat orang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah wabah virus corona ini dan dijauhkan dari kita kaum muslimin dan umat manusia, agar mereka dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang selama ini mereka bisa lakukan dari hal-hal duniawi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga musibah ini memiliki hikmah yang besar bagi kita kaum muslimin untuk menyibukkan diri kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat dan menyadari bahwasanya yang maha kuasa hanya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa kita semua manusia makhluk Allah tidak memiliki daya upaya sedikit pun di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan dan disibukkannya umat Islam dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ada satu walaupun satu orang dari kita kaum muslimin ada yang dijawab doanya oleh Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari kita semua.